Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 12 Dewa Data Sunfasyang Sutra Teratai episode 1329 Membantu benih sebab dan memupuk kondisi guna membantu di jalan kebodian. Dikarenakan Dewa Data adalah mitra yang memberikan kondisi buruk, yang mendukung pembinaan dirinya, membantu benih sebab dan memupuk kondisi agar dapat menyempurnakan buah pencapaian. Mitra bajik memiliki jalinan jodoh, sekiranya orang ini membantu kita di jalan kebodian. Inilah yang dinamakan kondisi pendukung tambahan. Mitra yang memberikan kondisi baik atau buruk pasti memiliki jalinan jodoh yang besar. Adalah mengatakan, dikarenakan Dewa Data adalah mitra yang memberikan kondisi buruk yang mendukung pembinaan dirinya, dia membantu benih sebab dan memupuk kondisi agar dapat menyempurnakan buah pencapaian. Ini adalah mitra bajik. Adalah karena ada jalinan jodoh. Meskipun adalah Dewa Data, dia adalah mitra yang memberikan kondisi buruk. Ini juga adalah mitra. Tidak peduli apakah baik atau buruk. Yang datang menyempurnakan pelatihan diri kita, bukankah semua dinamakan mitra bajik? Kondisi yang baik disebut mitra bajik. Kondisi yang buruk dinamakan mitra yang memberikan kondisi buruk. Sama-sama menyempurnakan benih sebab dan kondisi kita, membuat kita melatih diri, membuat kita mencapai kebudaan. Jadi ini adalah mitra yang memberikan kondisi buruk. Kondisi buruk ini adalah yang jahat. Mitra jahat yang memberikan kondisi buruk. Sebelumnya ini sudah sering bahas. Dia datang untuk membantu kondisi ini, membantu benih sebab. Membantu benih sebab dan memupuk kondisi. Dalam benih sebab ini, Dewa Data dan Buddha, mereka pasti ada benih sebab dan kondisi. Jadi, umumnya jika kita bergaul dengan orang, selalu ada sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi yang baik, begitu melihat, sama-sama timbul sukacita. Semua hal begitu lancar. Ini adalah jodoh baik. Jika saat bertemu satu sama lain saling tidak ramah, maka melihat keberhasilan orang lain, pencapaian, melakukan apapun selalu benar. Semua orang sangat memuji. Saya melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya. Saya juga sangat tidak gembira. Bukan hanya tidak sukacita. Dari dalam hati timbul iri hati. Ini dinamakan jalinan jodoh buruk. Di masa lampau tidak berjodoh dengan kita, baik dan buruk seperti ini. Kondisi baik dan buruk semuanya masing-masing ada sebab dan kondisi. Orang yang membina diri adalah berpikir, saya mau membina diri. Tidak peduli bagaimana dengan kondisi lingkungannya, tidak peduli bagaimana kesalahpahaman orang, betapa tidak memahami saya, tidak bahagia terhadap saya, melihat saya tidak senang. Apapun yang saya lakukan, semuanya akan tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi, demi untuk pembinaan diri saya tidak masalah. Saya tidak menyesal, saya tidak benci ataupun menyalahkan, melainkan saya sangat bersyukur. Inilah seorang praktisi, bersyukur memanfaatkan jodoh ini untuk menyempurnakan diri sendiri, agar batin kita dapat terlatih dengan kondisi jalinan jodoh buruk seperti itu. Kita semuanya bisa tetap damai dan dengan ikhlas menerimanya. Hal ini akan membantu kita dalam jalanan jodoh pembinaan diri kita, disebut dengan mitra yang memberikan kondisi buruk. Dewa Data. Sang Buddha menganggap Dewa Data sebagai orang yang membantu benih sebab dan memupuk kondisi. Merupakan mitra yang memberikan kondisi buruk, yang mendukung pembinaan dirinya agar dapat dengan segera membantu benih sebab dan kondisi, agar dapat menyempurnakan buah pencapaian. Ini adalah kondisi batin seorang praktisi. Jadi, mitra bajik pasti memiliki jalinan jodoh. Semua mitra bajik merupakan kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri. Apakah jalinan jodoh yang ramah? Semua mitra bajik adalah memiliki jalinan jodoh dengan kita. Jadi, sekiranya orang ini membantu kita di jalan kebodian, inilah yang dinamakan kondisi pendukung tambahan. Asalkan orang ini yang menumbuhkan jalan menuju pencerahan saya, terkadang yang kita lakukan terlalu lancar. Lingkungan yang terlalu baik, kadangkala kita juga bisa bingung dan terlena. Jadi memang harus ada kondisi keadaan yang buruk muncul untuk mengingatkan kita. Maka ini dikatakan kondisi pendukung tambahan. Juga adalah sekiranya orang ini membantu kita di jalan kebodian. Menganggap sebagai rasa bersyukur. Menganggap mereka adalah jodoh yang datang membantu kita. Oleh karena itu, jalan bodi ini, selain memiliki jodoh yang bajik, kita juga memerlukan kondisi yang sebaliknya.
Ini adalah cara untuk menumbuhkan dan memperkuat jalan kita. Jadi dikatakan, sekiranya orang ini membantu kita di jalan kemudian, inilah yang dinamakan kondisi pendukung tambahan. Beginilah orang tersebut datang untuk memberikan manfaat. Saya ingin membina diri dan mereka datang untuk membantu kita. Jadi, mitra yang memberikan kondisi baik atau buruk pasti memiliki jalinan jodoh besar. Terlepas dari itu adalah kondisi baik atau buruk, semuanya meningkatkan kekuatan akan jalan kebenaran, meningkatkan tekad pembinaan diri, meningkatkan pemahaman tentang jalan pencerahan. Jadi, mitra yang memberikan kondisi baik atau buruk pasti memiliki jalinan jodoh besar. Oleh sebab itu, kita harus selalu menggunakan hati bersyukur dalam menghadapi jalinan jodoh mitra. Dengan demikian kita dapat melatih diri. Jika tidak, kita akan selalu menjumpai kondisi yang baik dan buruk di dunia ini, sehingga kita harus menggunakan kemampuan ini untuk mencapai jalan pencerahan. Harus bersungguh hati dan mengingat, kebajikan, kejahatan, ataupun kondisi baik atau buruk semua adalah kondisi yang mendukung pembinaan diri dan pasti adalah sebab dan kondisi. Sutra sebelumnya adalah, demi semua makhluk secara luas aku tekun mencari Dharma Agung, tidak demi diriku sendiri atau demi kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Jadi sebagai raja dari negeri besar, aku tekun mencapai untuk mendapatkan Dharma ini hingga akhirnya mencapai kebudaan. Sekarang aku akan membabarkannya kepada engkau sekalian. Buddha memberitahukan kepada para biksu, raja pada saat itu adalah aku. Pertapa itu adalah Dewadatta sekarang ini. Naskah sutra sebelumnya memberitahukan kita kembali, raja ini adalah demi semua makhluk di dunia, datang mencari Dharma Agung. Dia bukan demi diri sendiri, juga bukan demi kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Demi menyempurnakan 6 paramita, oleh itu dia harus mempraktikkan berdana, bersedia bersumbangsi, menegakkan sila, kesabaran, giat bersemangat, samadhi dan kebijaksanaan. Dia berada di sisi pertapa untuk menyempurnakan 6 paramita. Dengan demikian dia mendapatkan dharma yang menakjubkan hingga akhirnya mencapai kebudaan. Yaitu di kehidupan saat itu, demikian menyempurnakan 6 paramita dan mencapai kebudaan. Sekarang aku akan membabarkannya kepada engkau sekalian. Maka saat ini mengatakan kepada semua orang, setelah Buddha mengatakannya, Buddha mulai melanjutkan naskah yang sebelumnya adalah syair. Setelah syair diucapkan kembali secara sederhana, kemudian terhadap para biksu yaitu para hadirin di persamuhan, Buddha kembali berkata, raja pada saat itu adalah aku. Raja itu adalah saya, Buddha Sakyamuni. Pertapa itu adalah Dewadatta sekarang ini. Pertapa itu adalah Dewadatta di kehidupan ini. Ini adalah jalinan jodoh. Di kehidupan sebelumnya, salah satu dari banyak kehidupan. Kehidupan itu telah terjadi sangat lama. Salah satu kehidupan di Kalpa tidak terhingga yang lalu, karena saat itu usia manusia sangat panjang. Dapat kita ketahui ini adalah Kalpa tidak terhingga yang lalu salah satu jalinan jodoh. Buddha kembali mengatakannya kepada semua orang. Maka, naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, berkat Dewadatta sebagai mitra bajik, memungkinkan aku untuk menyempurnakan 6 paramita, cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin, 32 tanda utama, 80 tanda sekunder, warna emas keunguan. Sang Buddha mengatakan rasa syukurnya, karena ada Dewadatta sebagai mitra bajik. Seorang teman berbudi luhur yang memberikan manfaat adalah Dewadatta. Dia juga termasuk mitra bajik. Maka ketika raja mengumumkan pencarian tentang Dharma, ini tiba di istana. Dirinya sendiri berkata, saya tahu benar akan Dharma menakjubkan. Demikian pertapa ini mengatakan kepada raja, saya memahami dengan jelas tentang Dharma menakjubkan ini. Saya sepenuhnya memahami tanpa rintangan. Saya sepenuhnya memahami tentang ajaran ini sehingga mengekspresikan diri sendiri membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Saya seorang pertapa. Saya sepenuhnya memahami tentang Dharma menakjubkan ini. Tahu benar tentang pengetahuan budi luhur ini. Semuanya tanpa rintangan. Saya sendiri telah membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Saya berikrar seperti ini. Sekarang saya membantu orang lain juga memungkinkan membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Berkat Dewadatta sebagai mitra bajik, dikarenakan Dewadatta itu menyatakan kalau dirinya tahu benar akan Dharma menakjubkan,
memahami sepenuhnya akan jalan tembus dan rintangannya. Diri sendiri membangkitkan tekad dari kendaraan besar, serta membantu orang lain untuk membangkitkan tekad dari kendaraan besar. Inilah mitra bajik atau kalyana mitra. Buddha Sakyamuni berkata mengenai kehidupan masa lalunya. Ketika beliau mencari tahu tentang Dharma, ada seorang pertapa berkata bahwa dia memiliki Dharma agung. Untuk membantu banyak orang memahami akan Dharma menakjubkan ini, maka beliau menganggap beliau adalah seorang mitra bajik yang mengenakan Dharma kebajikan untuk mengajari orang-orang. 3 jenis mitra bajik. Yang pertama, pelindung eksternal atau danapati. Yang kedua, sesama praktisi. Yang ketiga, guru. Ada 3 jenis mitra bajik. Yang pertama disebut pelindung eksternal atau danapati. 3 jenis mitra bajik. 1. Pelindung eksternal atau danapati. Melindungi adalah seperti membantu. Artinya, melindungi dan membantu kebutuhan guna mendukung kehidupan praktisi. Atau ketika ada pelecehan dari pihak luar, dapat melindunginya. Makanya dinamakan mitra bajik yang melindungi di luar. Melindungi yakni membantu kita. Ada orang di luar yang membantu kita membuat semua harapan kita terrealisasi. Inilah melindungi dan membantu kebutuhan. Dalam melatih diri, kita membutuhkan banyak pelindung dharma. Lihatlah ceci kita. Dalam 50 tahun ini, semua insan ceci adalah pelindung eksternal atau danapati. Mereka di tengah masyarakat dalam suatu cakupan. Di tengah segala jenis lingkungan, di setiap jenis yang dikenalnya. Mereka memiliki potensi kemampuan masing-masing. Memiliki kemampuan dan fungsi masing-masing. Mereka memakaikan tekad untuk mendukung, membantu ceci barulah dapat seperti saat ini. Sudah berlalu 50 tahun. Sepanjang jalan membentangkan jalan dengan cinta kasih sampai kini. Jalan cinta kasih universal ini terbangun karena ada pelindung eksternal. Begitu banyak orang yang rela bersumbangsi dan membangkitkan tekad luhur. Membangun ikrar agung di lingkungannya untuk melindungi, untuk membantu yang membutuhkan, mereka rela bersumbangsi. Jadi, guna mendukung kehidupan praktisi. Sungguh bersyukur membangkitkan tekad walaupun dari sebersih niat pikiran. Jika tidak ada kekuatan dari begitu banyak orang untuk membantu, hanya mengandalkan sebersih niat pikiran, maka ada tekad tanpa ada kekuatan. Segala halnya tidak dapat berhasil. Dengan adanya sebersih niat pikiran ini, ada begitu banyak pelindung eksternal. Semuanya memiliki sebab dan kondisi sebagai mitra bajik untuk membuat sesuatu berhasil, semuanya ada mitra bajik. Ini semua disebut sebagai pelindung dharma. Dari luar dan sekitar datang untuk melindungi, untuk mensukseskan. Jadi, ketika ada pelecehan dari pihak luar dapat melindunginya. Atau ada mitra buruk dari luar yang ingin mencelakai dan lain sebagainya, maka para mitra bajik mereka percaya. Memiliki ikrar, dia akan melindungi dengan baik. Tidak akan terpengaruh oleh kegelapan batin dari luar. Segala jenis perilaku yang merugikan atau kecemburuan dan lain sebagainya tidak akan coba mengganggu. Mereka akan selalu menjaga kita dengan baik dari eksternal, tidak akan pernah terpengaruh oleh pelecehan dari luar. Karena ada sekelompok mitra bajik yang sepenuh hati melindungi, setiap kali penyusup mungkin datang dari luar, mereka akan segera mengelilingi untuk melindungi, agar tidak dilukai. Dengan demikian, makanya dinamakan mitra bajik yang melindungi di luar. Mereka memberi kita kondisi yang menguntungkan. Menguntungkan artinya mereka memiliki kekuatan dari kebijakan dan cinta kasih. Ini adalah mitra bajik yang baik. 3 jenis mitra bajik. Yang kedua, sesama praktisi. Lebih-lebih dapat saling memberikan inspirasi, saling belajar dan poles satu sama lain, satu hati dan satu tekad layaknya menumpang kepada satu kapal yang sama, saling menghormati satu sama lain. Sesama praktisi bukan hanya melindungi mereka jauh-jauh dari luar, bukan hanya itu. Tetapi semua orang harus kumpul bersama untuk melakukan sesuatu. Dengan memiliki tekad yang sama, lebih-lebih dapat saling memberikan inspirasi, merencanakan bersama, semua orang saling memberi dukungan dan membangkitkan tekad. Ini adalah sesama praktisi dan mitra bajik. Bukan hanya memuji dari luar, bukan hanya berkata dari jauh bahwa saya mendukungmu. Bukan hanya itu saja. Tetapi kita semua orang mengerahkan usaha, berkumpul bersama untuk memberikan inspirasi satu sama lain. Jadi, saling belajar dan poles satu sama lain. Ini adalah cara yang tepat. Bagaimana melakukannya?
Semua orang menyatukan kekuatan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sebuah batu berharga dikeluarkan, membutuhkan banyak usaha untuk memotongnya, menghaluskannya dan memolesnya. Kemudian mengukirnya menjadi sebuah batu berharga yang sangat bernilai. Demikian dipotong, digiling, dan dipoles. Demikian banyak perawatan untuk batu berharga ini. Kita mendukungnya dengan berbagai macam cara dan menyelesaikan dengan kekuatan kita bersama. Ini disebut satu hati dan satu tekad. Satu hati. Satu hati dan satu tekad. Jadi, layaknya menumpang pada satu kapal yang sama. Sama seperti duduk di satu kapal yang sama, mengarungi kapal ulas asih di lautan yang luas. Berada di kapal yang sama, saling menghormati satu sama lain. Di atas kapal ini harus bisa melintasi lautan yang luas. Ini seperti semua orang memiliki tekad yang sama untuk membina diri. Dan jika kita ingin membina diri, kita harus bersumbangsi bersama demi para makhluk di dunia. Di antara sesama, harus saling memberi dukungan satu sama lain, saling membantu mencapai keberhasilan satu sama lain. Prinsip yang sama agar Buddha Dharma bisa berkembang. Artinya setiap orang harus memberi inspirasi dan memberi semangat. Semua orang saling memberi dukungan, yakni satu hati dan satu tekad. Semua orang bersama sama seperti menumpang pada satu kapal yang sama. 3 jenis mitra bajik. Yang ketiga, guru. Menyebarkan perkataan orang-orang suci dinamakan mengajarkan. Membimbing dan mengajarkan dinamakan mewariskan. Luar dalam penuh keleluasaan, semuanya dapat diputuskan secara tegas, terampil dalam membabarkan dharma, adalah memberikan manfaat dan sukacita melalui pengajarannya. Guru adalah menyebarkan perkataan orang-orang suci dinamakan mengajarkan. Kita perlu orang untuk mengajarkan dan membimbing kita. Yang benar mendukung kita. Yang salah harus mengajari dan membimbing kita. Jadi kita dapat menerima benar dan salah. Yang benar kita harus giat bersemangat. Yang salah kita harus mencegah. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Kita mesti maju ke depan. Jadi luar dalam penuh keleluasaan, mengajarkan kita. Guru mengajarkan dharma kepada kita, jadi kita dapat sangat memahaminya. Dari dalam hati kita dapat memahaminya. Dari luar mengajari kita sangat jelas, luar sangat jelas. Kondisi luar kita sangat jelas. Dari dalam batin kita tidak ada delusi, tidak ada kebingungan. Segala prinsip kebenaran dapat dibedakan dengan jelas. Semuanya dapat diputuskan secara tegas. Kondisi luar walau bagaimanapun mengajarkan kita, membimbing kita sampai kita tahu di dalam dharma tidak kebingungan. Pasti tidak percaya pada takayul walaupun bertemu dengan kondisi apapun. Kita tidak akan percaya pada takayul, kita memahami konsep sebab akibat. Tidak ada. Sekarang saya mendapatkan kesulitan. Saya harus pergi mencari apa, memohon apa. Ini adalah kebingungan. Sebersit pikiran kebingungan, maka akan kehilangan keyakinan. Maka akan terjerumus dalam takayul. Oleh karena itu, hati kita sudah jelas dan paham. Memutuskan ini bergantung pada guru yang membimbing kita, mewariskan dharma kepada kita. Dia menggunakan metode terampil dalam menyebarkan dharma. Bukankah Buddha Sakyamuni seperti ini? Di masa lampau, Buddha mengajari dengan metode terampil. Selama lebih dari 40 tahun hingga 40 tahun kemudian, Buddha mulai mengajarkan dharma tunggal dari kendaraan besar, yaitu sutra trata yang menakjubkan. Buddha melakukan ini dengan menggunakan banyak prinsip. Kebenaran di dunia untuk mengajarkan kepada kita dan membuat kita memahami apa yang benar dan salah. Barulah kemudian Buddha menggunakan dharma yang menakjubkan. Untuk membantu kita kembali pada sifat hakiki tatata dan berpadu dengan alam semesta. Inilah cara Buddha mengajari kita. Jadi, memberikan manfaat dan sukacita melalui pengajarannya. Ini adalah guru. 3 jenis mitra bajik. Yang pertama, pelindung eksternal atau danapati. Yang kedua, sesama praktisi. Yang ketiga, guru. Apapun dharma yang diajarkan guru kepada kita harus kita hargai. Memungkinkan aku untuk menyempurnakan 6 paramita. Cinta kasih atau maitri, belas kasih atau karuna, sukacita atau mudita, keseimbangan batin atau upeka. Inilah bagaimana dharma, membuat kita paham. Setelah kita memahami, kita bisa mulai memegangkan tekad. Memegangkan tekad dulu baru mempraktikannya. Bukankah kita sudah berbicara tentang ini kemarin? Ketika kita mulai memegangkan niat, kita harus mempraktikkan 6 paramita.
Tekad kita bisa membuat kita dilengkapi dengan 6 paramita. 6 paramita adalah 6 perbuatan luhur. Kita menggunakan 6 paramita untuk menyeberang ke daratan di seberang. Jadi ini dinamakan 6 perbuatan luhur. Kita harus sempurna dan dilengkapi oleh ini. Kita harus dilengkapi oleh 6 paramita. Kalau kita hanya memikirkan tekad, hanya mengetahui prinsip kebenaran, maka kita tidak akan pernah mencapai pencerahan. Kita harus mempraktikkan, kita harus bertekad untuk mempraktikkan 6 paramita. Kalau kita menyeberangi lautan samsara, kita harus mempraktikkan 6 paramita. Memungkinkan aku untuk menyempurnakan 6 paramita. Cinta kasih atau maitri, belas kasih atau karuna, sukacita atau mudita, keseimbangan batin atau UPK. Artinya praktik dari 6 paramita dan 4 batin tak terhingga. 6 paramita adalah 6 perbuatan luhur. Artinya menyeberangkan para makhluk keluar dari lautan samsara dan mencapai pantai nirwana di seberang. Juga harus mempraktikkan 4 batin tak terhingga. Yaitu mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Berwelas asih dan ikhlas memberi dengan sukacita untuk semua makhluk di dunia. Semua orang seyogyanya bisa memahaminya. Welas asih. Welas asih berarti kita harus memiliki hati yang maha welas asih, kekuatan cinta kasih. Jadi 6 paramita adalah 6 perbuatan luhur, menyeberangkan para makhluk keluar dari lautan samsara. Kita demi untuk membina diri, kita juga harus menyeberang keluar dari lautan samsara. Kita ingin menyeberang lautan samsara, maka kita perlu alat ini. Kita harus menyelesaikan 6 paramita, baru bisa menyeberang keluar dari lautan samsara. Cara praktik 6 paramita adalah berada di tengah orang banyak. Harus melewati kerumunan orang banyak dulu, dengan berdana menjalankan sila, bersabar, bersemangat, berkonsentrasi, dan mempunyai kebijaksanaan, baru bisa menyeberang ke lautan samsara. Oleh karena itu, sering kita katakan bahwa bermanfaat bagi diri sendiri dulu, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya kita harus bermanfaat buat orang lain dulu, baru bermanfaat untuk diri sendiri, supaya kita dapat menyeberang keluar lautan samsara. Terlebih dahulu, kita harus menyeberangkan orang lain dulu seperti seorang tukang perahu. Saya ingin menyeberang ke pantai seberang, berarti saya ingin menyeberangkan semua orang di sini ke pantai seberang. Maka saya menavigasi kapal ini. Jika saya sudah sampai ke seberang, berarti orang lain yang ikut sampai ke seberang. Adalah prinsip kebenaran yang sama. Jadi arti menyeberangkan para makhluk keluar dari lautan samsara. Namanya menyeberang. Sampai di pantai seberang. Namanya nirwana. Oleh karena itu masa lalu adalah di masa kalpa-kalpa yang tak terhingga, lalu waktu itu sudah tidak mampu menghitungnya. Ini adalah Buddha Sakyamuni. Ada satu kali saat sedang memebarkan dharma ke semuanya, ada bodhisattva, namanya Bodhisattva Santimati. Adalah saat Sang Buddha sedang memebarkan dharma ke tempat itu, keluar mengutarakan dan memohon petunjuk Sang Buddha. Sang Buddha terus demi dia memberi pengajaran naskah sutra ini. Seharusnya ada di Karuna Pundarika Sutra. Penggalan naskah sutra ini adalah dikatakan, Bodhisattva Santimati ini memohon pengajaran dari Sang Buddha. Proses melatih diri begitu menderita. Buddha Sakyamuni berkata, harus tahu dharma ini sumbernya dari mana. Kesusahan saat pelatihan diri, pencapai kebudayaan hari ini adalah pada masa lalu yang sangat lama. Adalah karena ada satu orang Brahmana Ratnasagara. Brahmana ini adalah pada masa Buddha Ratnagarbha. Di tengah umat ada Brahmana. Di tengah pelatihan Buddha Ratnagarbha mendengarkan dharma. Tidak hanya Brahmana ini. Masih ada seorang lagi. Dalam begitu banyak orang, diantaranya ada 2 Brahmana ini. Saat bersamaan mendengarkan dharma di sana, mendengarkan dengan sukacita. Tiba-tiba, Brahmana Ratnasagara ini, beliau di tengah umat umum, sangat banyak orang. Orang-orang itu tidak bisa dihitung, seperti dalam lautan bunga, sangat agung, sangat banyak orang di waktu itu. Brahmana Ratnasagara ini beliau begitu mengeluarkan suaranya, berdiri berbicara, di antara yang manusia dan yang bukan manusia sangat banyak sekali. Baik yang manusia maupun bukan di lingkungan tersebut mengeluarkan suara berbicara. Mengatakan saya ingin membangkitkan hati yang maha welas asih. Di masa depan saya ingin mencapai kebudayaan. Saya ingin mencapai kebudayaan dengan hati maha welas asih untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Saya bersedia di masa depan membangkitkan 500 ikrar agung.
500 ikrar agung ini lengkap dengan hati maha belas asih. Ini adalah ikrar yang tidak terbatas dan tidak terhingga. Dia membangkitkan 500 ikrar agung. Ini adalah Brahmana bernama Ranasagara. Jadi saat itu Buddha Ranagarbha berkata pada Brahmana tersebut, "Sekarang ini karena sudah di depan demikian banyak orang, sudah membangkitkan ikrar demikian besar, di depan yang manusia maupun bukan manusia. Kamu sudah menyempurnakan hati maha welas asih Pandarika. Pandarika adalah sejenis bunga. Ini adalah bunga yang sangat harum, sejenis bunga yang istimewa. Dia berkata, engkau telah menyempurnakannya. Kamu memiliki niat pikiran ini membangkitkan ikrar yang demikian agung. Namun engkau harus tahu, hati maha welas asih Pandarika ini harus disertai dengan kekuatan kesabaran yang besar. Jadi di masa mendatang saat engkau akan melatih diri harus bertemu banyak keburukan. Kondisi pendukung buruk. Karena di masa depan adalah masa 5 kekeruhan penuh kejahatan. Sangat banyak orang di masa 5 kekeruhan tersebut. Mereka ini melakukan banyak sekali kejahatan, membuat dunia di masa depan tersebut penuh dengan energi kejahatan. Jadi engkau di masa depan di tempat tersebut harus membimbing para makhluk. Inilah apa yang dikatakan oleh Buddha Ranagarbha kepadanya. Brahmana Ranasagara tidak takut, bersedia untuk membimbing para makhluk. Saya bersedia menerima apapun dan kesulitan apapun. Saya bersedia melakukan apapun sehingga dia berikrar 500 ikrar agung di saat itu. Di antara kedua Brahmana ini juga adalah seorang praktisi. Dia juga sedang membina diri. Nama Brahmana ini adalah pemikiran menakutkan. Brahmana bernama pemikiran menakutkan ini saat mendengar Brahmana Ranasagara membuat ikrar agung ini, Brahmana pemikiran menakutkan ini mulai berkata, "Kamu sangat berani untuk membuat ikrar yang begitu agung. Kamu adalah orang yang benar-benar hebat dan berbudi luhur. Di masa yang akan datang, akan membina diri dengan berbagai macam kesulitan. Kamu akan menyempurnakan 6 paramita dan segala praktiknya. Cinta kasih, belas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Praktik 6 paramita ini hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati. Baru akan mendapatkan hasilnya. Kamu sudah membuat ikrar yang begitu agung. Kamu hendaknya dapat menjalani berbagai macam cobaan. Saya juga berharap di kemudian hari dapat membuat ikrar. Saya berikrar saat kamu membina diri, saya akan menjadi mitra bajikmu. Bahkan bersedia tinggal bersama denganmu. Bahkan saat Anda ingin mempraktikkan jalan bodhisattva, saya akan terus berada di sampingmu. Saya akan meminta dan mengemis di kotak kerajaan, kepala, mata, sumsum tulang, otak, tangan, kaki, dan lainnya. Saya akan memintanya untukmu. Saya akan membantumu. Karena Anda telah memikirkan tekad dan bersedia untuk melalui begitu banyak kesulitan. Melatih bagaimana bersabar. Anda juga tidak masalah. Saya akan membantu pencapaianmu. Jadi, saya akan membantu menyempurnakan 6 paramita, segera memperoleh buah kebudaan. Di masa mendatang, saya akan terus-menerus berada di sisimu. Saya akan terus-menerus membuat Anda menerima hal yang orang lain tidak mampu untuk menahannya. Membuat Anda akan mampu untuk terus menahannya. Lihat apakah Anda mampu atau tidak. Ini adalah apa yang pada waktu itu mereka saling memiliki pembicaraan demikian. Membantu Anda untuk menyempurnakan 6 paramita. Segera memperoleh buah kebudaan. Di masa mendatang jika Anda telah mencapai kebudaan. Saya ke depannya akan menjadi murid Anda. Anda harus memberikan peramalan kepada saya. Brahmana Ranasagara ini, beliau mendengarnya. Beliau juga sangat bersukacita menerimanya. Beliau berkata, "Baiklah, Anda ingin seperti ini di sisi saya, demikian meminta saya segala-segalanya, saya bersedia menerimanya. Sangat bersyukur untuk ini. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Anda sungguh mitra bajiku. Anda benar-benar adalah mitra bajik saya. Mau memoles saya, mau mempersulit saya berterima kasih kepada Anda. Anda benar-benar adalah mitra bajik saya, membuat saya awal-awal bisa mencapai pencerahan tiada tara. Anda adalah mitra jalan kebenaran bajik saya. Mitra bajik jalan kebenaran pembinaan diri. Sederhananya pernah ada sebab dan kondisi seperti ini. Maka dari itu, Brahmana pemikiran menakutkan itu adalah Dewadatta saat ini. Brahmana Ranasagara ini adalah Buddha Sakyamuni saat ini. Oleh karena itu, dia mitra bajik yang mendukung keberhasilan Sang Buddha. Membuatnya dapat menyempurnakan 6 paramita pada saat yang sama.
Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin juga akan menyempurnakan. Cinta kasih atau maitri, belas kasih atau karuna, sukacita atau mudita, keseimbangan batin adalah upekah. Adalah 4 batin tak terhingga atau catvari aparamanani. 1. Batin tak terhingga dari cinta kasih atau maitri, batin yang dapat memberikan kebahagiaan pada lainnya. Yang kedua, batin tak terhingga dari belas kasih atau karuna, batin yang dapat mencabut penderitaan pada lainnya. 3. Batin tak terhingga dari sukacita atau mudita, batin yang merayakan dengan gembira saat melihat orang terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. 4. Batin tak terhingga dari keseimbangan batin atau UPK. Lepas dari 3 batin di atas, di mana batin tiada kemelekatan lagi, dapat memperlakukan musuh dan kerabat dengan setara. Tiada musuh dan tiada kerabat lagi. Welas asih. Semua orang sudah tahu bahwa batin tak terhingga dari cinta kasih atau maitri dapat memberikan segala kebahagiaan. Ini adalah tak terhingga. Oleh karena itu sering mengatakan, Maha cinta kasih tanpa penyesalan, cinta kasih tiada berbatas. Ini harus kita ingat. Kedua, batin tak terhingga dari belas kasih atau karuna, dapat mencabut penderitaan. Itu juga maha belas kasih tanpa keluhan, keinginan tak terbatas. Kita harus memiliki maha belas kasih dan tanpa keluhan. Tidak peduli berapa banyak kita disiksa, tidak peduli sesulit apa kita, saya tiada keresahan, tiada penyesalan, dan tiada keluhan, demi melenyapkan segala penderitaan makhluk hidup ketiga. Batin tak terhingga dari sukacita atau mudita, merayakan dengan gembira saat melihat orang terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Maha sukacita tanpa kekhawatiran, seharusnya ingat, kebahagiaan tak terhingga, yaitu merayakan dengan sukacita saat melihat orang terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Kita sangat sukacita, sangat bahagia, sangat sukacita. Yang keempat yaitu batin tak terhingga dari keseimbangan batin, tiada kemelekatan atau upeksa. Seperti yang disampaikan di atas, cinta kasih, belas kasih, sukacita. Batin 3 ini, kita melepaskannya karena maha cinta kasih tanpa penyesalan adalah cinta kasih tiada terbatas. Karena kita mempunyai cinta kasih, maka kita mempunyai maha cinta kasih tanpa penyesalan. Dikarenakan cinta kasih bersumbangsih tanpa pamrih, maka ini adalah melepaskan. Maha belas kasih tanpa keluhan. Dikarenakan tanpa keluhan, maka kita masih juga sama bebas dari kesalahan tanpa keluhan. Bagaimanapun mendapat siksaan, kita juga rela bersumbangsih untuk para makhluk yang menderita, sehingga setelah bersumbangsih maha belas kasih juga akan melepaskannya. Maha sukacita tiada terhingga, yaitu maha sukacita tanpa kekhawatiran, mendatangkan kebahagiaan tak terhingga, melihat semua telah terlepas dari penderitaan. Kita sukacita, mendoakan dengan sukacita, telah berlalu, dia sukacita tertolongkan, begini sudah baik, tidak ada hubungan lagi dengan kita. Ini juga sama harus dilepaskan. 3 batin ini melepaskan, yaitu batin tidak melekat. Cinta kasih, belas kasih, sukacita tidak ada lagi. Maka kita harus melepaskannya dengan tuntas. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin. Mendapatkan sebutan ini dari kondisi luar yang berkaitan. Karena kondisi dari para makhluk yang tiada terhingga, maka batin yang bersentuhan dengan kondisi itu juga tiada terhingga. Bisa memberikan kebahagiaan pada orang-orang, bisa mencabut penderitaan orang-orang, gembira melihatnya terlepas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, menjalin jodoh tanpa dicemari dengan rasa benci atau kasih. Juga dinamakan 4 meditasi tak terhingga. Sehingga, cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin adalah mendapatkan sebutan ini dari kondisi luar yang berkaitan. Karena kondisi dari para makhluk yang tiada terhingga, maka batin kita yang bersentuhan dengan kondisi itu juga tiada terhingga. Ini semuanya tak terhingga, melepaskan semuanya. Bisa memberikan kebahagiaan pada orang-orang, bisa memberikan kebahagiaan pada orang-orang, bisa mencabut penderitaan orang-orang, membuat semua penderitaan terhapuskan, yaitu merayakan semuanya bisa dalam kebahagiaan, tiada kerisauan.
Ini adalah tiada kebencian, menjalin jodoh tanpa dicemari dengan rasa benci atau kasih. Jalinan jodoh kita tiada benci dan dendam, juga tiada kemelekatan pada apa yang kita mau. Semuanya tidak ada. Ini dinamakan melepaskan. Adalah 4 meditasi tak terhingga. 32 tanda utama, 80 tanda sekunder, warna emas keunguan. Ini menunjukkan kesempurnaan, memperoleh tubuh perubahan atau nirmana kaya. Semua wujud penampilan adalah agung, kulit tubuhnya berwarna kemasan. Ini menunjukkan kesempurnaan, mencapai kebudaan, baru bisa mendapatkan, memiliki 32 tanda utama, 80 tanda sekunder, sehingga memperoleh tubuh perubahan atau nirmana kaya. Semua wujud penampilan adalah sangat agung. Bodhisattva sekalian, kekuatan cinta kasih melewati demikian. Harus membangkitkan ikrar, harus tindakan nyata. Sewaktu Buddha membina diri adalah membangkitkan ikrar ini. Bersedia menerima segalanya. Membangkitkan maha kewelas asihan. Harus menahankan penderitaan yang tidak bisa ditahankan. Bisa menolong lebih banyak orang lagi. Dapat membimbing mereka. Ini adalah harapannya. Pada waktu itu ada seorang Brahmana datang untuk mengatakan hal sebaliknya. Jika kamu ingin membina diri, demikian membangun ikrar ini. Saya ingin menyiksamu, melihat kamu apakah bisa menahan kesabaran. Bila kamu bisa menahankan, bila kamu mencapai kebudayaan, saya akan menjadi muridmu. Kamu harus memberi peramalan padaku. Ini yang akan dicapai pada masa kehidupan sekarang ini. Ini yang harus kita senantiasa bersungguh hati dalam menekuni ajaran Buddha.